waktunya. Selamat siang Bapak Ibu. Ya, yang terhormat Ibu Nina sebagai kepala sekolah dan Bapak Ibu guru yang saya hormati. Untuk pertemuan hari ini saya kumpulkan untuk KBS, komunitas belajar sekolah, ya, Bapak Ibu. Jadi ada proyek dari saya untuk program proyek P5. Judulnya ke depan kesehatan dan kebugaran pribadi sepanjang hayat, disusun oleh saya sendiri. Dan selanjutnya adalah latar belakang. Yang pertama untuk mengembangkan keterampilan dan sikap memiliki pola hidup aktif serta memiliki peningkatan kesehatan dan kebugaran pribadi sepanjang hayat adalah membantu pola hidup sehat dan kebugaran sepanjang hayat, mengembangkan psikis yang lebih baik, menjadikan fungsi sistem tubuh lebih baik, memenuhi kebutuhan lingkungan secara memadai, dan memiliki landasan untuk mengembangkan keterampilan. Jadi kebugaran jasmani itu sendiri adalah kondisi umum untuk kemampuan tubuh menjalankan aktivitas fisik sehari-hari dengan efisien dan tanpa merasa terlelah. Untuk kebugaran jasmani mencakup berbagai aspek seperti kekuatan otot, daya tahan, kardiorespiratori, fleksibilitas, dan komposisi tubuh yang sehat. Yang selanjutnya ada tujuan program proyek. Yang pertama dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk memiliki pola hidup yang aktif serta memelihara dan meningkatkan kesehatan kebugaran pribadi sepanjang hayat. Selanjutnya yang kedua dapat menyusun program latihan kebugaran jasmani yang memaksimalkan prinsip-prinsip dasar latihan seperti prinsip overload, progression, specificity, regularity, dan individuality. Yang ketiga dapat merancang, menerapkan, dan mengevaluasi kebugaran pribadi melalui penyusunan program latihan kebugaran jasmani. Jadi ada 3 tujuan program proyek. Selanjutnya ini ada pencapaian, langkah-langkah, dan tujuan. Jadi yang pertama ada capaian. Yang pertama, peserta didik dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk memiliki pola hidup aktif serta memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran pribadi sepanjang hayat. Yang kedua, peserta didik dapat menyusun program latihan kebugaran jasmani yang memaksimalkan prinsip-prinsip dasar latihan seperti prinsip overload, progressive, specificity, regularity, dan individuality. Selanjutnya yang ketiga, peserta didik dapat merancang, menerapkan, dan mengevaluasi kebugaran pribadi melalui penyusunan program latihan kebugaran jasmani. Selanjutnya ada langkah-langkah. Ada 4 langkah. Yang pertama, sosialisasi kepada rekan sejawat di KBS, komunitas belajar sekolah, terkait program. Selanjutnya yang kedua, mendampingi peserta didik berdiskusi terkait kegiatan yang akan dilaksanakan dan apa saja yang mereka dapatkan. Selanjutnya yang ketiga, melaksanakan kegiatan. Yang keempat, evaluasi dan refleksi. Dan selanjutnya ada tujuan. Tujuannya itu yang pertama, memelihara dan meningkatkan kesehatan kebugaran jasmani sepanjang hayat pada peserta didik. Yang kedua, peserta didik dapat menyusun program latihan kebugaran jasmani. Yang ketiga, peserta didik dapat merancang, menerapkan, dan mengevaluasi kebugaran pribadi. Jadi ada susunan untuk program kebugaran jasmani untuk siswa-siswi SMA dalam. Selanjutnya, nah ini ada struktur program dan mitra. Jadi ada 2 struktur dan program. Yang pertama, program yang ke depan tadi merupakan program kurikuler yang diintegrasikan dengan proyek P5 dengan tema bangunan olahraganya di tahun ini 2024. Selanjutnya kesehatan dan kebugaran pribadi sepanjang hayat. Yang ke depan itu kedudukan yang menyusun program latihan kebugaran jasmani serta memaksimalkan prinsip-prinsip dasar latihan seperti overload,
disebutkan progressivity, regularity, dan individuality. Selanjutnya yang ada mitra, kepala dan kepala sekolah sebagai penanggung jawab kegiatan, guru PJOK sebagai pemerkasa kegiatan dan fasilitator. Yang ketiga ada guru pengamu sebagai pendamping dan pembimbing, ada orang tua atau wali, dan selanjutnya ada komunitas belajar KTSG. Yang selanjutnya ada kapasitas yang dimiliki atau aset-aset di dalam sekolah. Yang pertama aset manusia. Nah, aset manusia itu sendiri ada siswa-siswi SMP Kebendaran yang berjumlah 157 dari kelas 7, 8, dan 9. Selanjutnya ada kepala sekolah dan 16 guru. Selanjutnya ada aset fisik. Aset fisik itu terdiri dari ada lapangan, sekolah, smartphone, laptop, sumber elektronik yang lain. Selanjutnya ada aset finansial. Aset finansial itu ada dana bos untuk mengadakan sarana dan prasarana. Selanjutnya aset politik yang terdiri ada kebijakan integrasi program jaringan kurikulum. Nah, selanjutnya ada rencana evaluasi yang terdiri dari pertama ada wawancara terkait ketercapaian tujuan pembelajaran pendidikan kebugaran. Selanjutnya evaluasi manajemen kelas dan lokasi waktu. Selanjutnya ada evaluasi hasil penyusunan program latihan kebugaran jasmani dan memaksimalkan prinsip dasar latihan. Selanjutnya ada merancang dan menerapkan pengevaluasian kebugaran pribadi melalui penyusunan program latihan kebugaran jasmani. Dan selanjutnya ada kemungkinan tantangan. Jadi ada tantangan dan ada solusi. Yang pertama tantangan pengelolaan waktu. Waktu itu pembelajaran yang terbatas dalam jam pembelajaran reguler yang mungkin menjadi kendala untuk menyelenggarakan kegiatan ke depan. Solusinya mengidentifikasi waktu yang paling efektif dalam pembelajaran. Selanjutnya ada pengorganisasian peserta didik. Yang pertama tantangannya pengorganisasian peserta didik yang disesuaikan dengan peran program latihan kebugaran jasmani dengan kemampuan yang berbeda. Akan muncul permasalahan dan kendala di lapangan. Solusinya setelah berkoordinasi dan berkolaborasi dengan komunitas belajar di sekolah. Yang ketiga ada kekurangan keterlibatan orang tua. Jadi ada tantangannya itu kurangnya keterlibatan orang tua untuk memberikan pengawasan dan evaluasi atas tugas tidak lanjut oleh peserta didik dalam latihan kebugaran jasmani yang kurang maksimal. Solusinya selalu mengadakan koordinasi dan diskusi dengan orang tua terkait program kebugaran jasmani peserta didik agar dapat rasa semangat untuk lebih termotivasi kepada peserta didik. Nah, selanjut, terima kasih. Ya, begitu pelajaran dari saya tentang ke depan. Monggo Bapak Ibu mungkin ada yang ditanyakan tentang produk saya tentang ke depan kesehatan dan kebugaran pribadi sepanjang hayat untuk siswa-siswi SMP Kebendaran. Monggo Bapak Ibu mungkin ya baik dong. Ya, saya mau tanya Pak, apa yang menjadi komponen-komponen yang mempengaruhi tingkat kebugaran jasmani? Itu aja Pak. Ya, terima kasih Pak Eko. Untuk tingkat kebugaran jasmani pengaruhnya yang pertama itu ada kekuatan otot, ada daya tahan, ada namanya keseimbangan, ketepatan, kecepatan, daya otot, koordinasi, ada reaksi. Begitu Pak, ada 10 komponen kebugaran jasmani. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Eko. Monggo dari Bapak.
Bapak Ibu, ya, Bu Angel. Oke. Terima kasih untuk waktunya Pak Idris. Mohon izin untuk bertanya, faktor apa yang dapat mempengaruhi tingkat kebugaran jasmani seseorang? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Angel. Untuk faktor pengaruh untuk kebugaran jasmani dalam seseorang, yang pertama itu lingkungan. Nah, ada lingkungan, ada nutrisi, ada pola hidup dalam lingkungan, dan ada namanya gizi juga itu Bu. Jadi yang untuk misalnya lingkungan, tergantung lingkungannya juga. Misalnya lingkungan kita untuk pola makan misalnya seperti itu, misalnya malam masih makan dan ngemil, dan pola hidupnya itu juga tidak baik, tidak sehat, apalagi makan makanan yang lebih yang gula, mengandung gula itu. Ada yang ditanyakan lagi? Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Idris atas waktunya dan pemaparan materinya. Saya izin bertanya mengenai cara penyusunan program latihan kebugaran jasmani itu bagaimana? Ya, terima kasih Bu Vivi. Untuk menyusun program latihan kebugaran jasmani dalam 1 minggu, ini program untuk 1 minggu contohnya. Yang pertama ada nomor, tanggal, materi latihan, durasi, tujuan latihan, tempat latihan, dan komponen kebugaran jasmani. Yang pertama kita programnya misalnya hari Senin dan di tanggal 12 November 2024. Yang pertama ada latihan warming up, yaitu pemanasan dengan senam 15 menit. Yang kedua ada push up 15 menit dan istirahat 1 menit. Selanjutnya ada sit up 15 menit dan 1 menit istirahat. Yang keempat ada pick up 15 menit melakukan dan 1 menit untuk istirahat. Dan durasinya 1 hari itu ada 63 menit
Dan di tujuan latihan melatih kekuatan otot lengan dan otot perut. Tempat latihan biasanya bisa di halaman rumah, dan komponen kebugaran jasmani itu ada kekuatan otot. Selanjutnya di Selasa ada warming up sama pemanasan senam 10 menit, interval training dengan jarak 50 meter, istirahat 30 detik, dan pengulangan 20 kali dalam 15 menit. Selanjutnya ada pendinginan cooling down berupa jalan santai 10 menit, dan waktunya ada 35 menit dalam sehari itu untuk melatih daya tahan dan kecepatan. Tempatnya di lapangan yang di dekat rumah, komponennya daya tahan. Selanjutnya di hari Rabu ada warming up sami berupa senam 10 menit, ada squat jam 15 menit dengan istirahat 1 menit. Yang ketiga vertical jam 15 menit dengan istirahat 1 menit. Dan keempat ada pendinginan atau koridor berupa jalan santai 15 menit. Total waktu ada 57 menit. Kegiatannya untuk melatih kelincahan dan kekuatan otot bungkai. Tempatnya di halaman, komponennya kelincahan. Lanjut di Kamis sama warming up berupa senam 15 menit, lari fartlek 15 menit, dan istirahat 5 menit atau cooling down berupa jalan santai sama 15 menit. Waktunya total satu hari itu hari Kamis 50 menit untuk melatih daya tahan tubuh. Tempatnya kompleks rumah atau dekat dengan rumah, komponennya daya tahan. Selanjutnya di hari Jumat sama warming up berupa senam 10 menit, naik turun tangga 15 menit, dan 1 menit istirahat. Ada yang ketiga lari sijat 15 menit, 1 menitnya untuk istirahat. Selanjutnya cooling down 15 menit. Untuk waktunya 57 menit dalam hari Jumat untuk melatih kelincahan dan kekuatan otot bungkai. Tempatnya halaman rumah, komponennya kelincahan dan kekuatan otot. Selanjutnya di hari Sabtu warming up berupa senam 10 menit, berjalan di atas balok kayu selebar 10 cm yang memiliki ukuran 10 meter, berdiri dengan 1 kaki jinjit. Melakukannya 10 kali berulang dalam waktu 15 menit. Totalnya waktu ada 25 menit. Gunanya untuk meningkatkan keseimbangan. Tempatnya di halaman rumah, komponennya keseimbangan. Dan dari terakhir dari Minggu warming up bersama senam 15 menit, latihan bulu tangkis atau semacamnya bisa sampai 30 menit dan istirahat 5 menit. Dilanjut dengan cooling down berupa jalan santai 10 menit. Waktu dalam hari Minggu itu ada 55 menit totalnya, dan gunanya untuk melatih kelincahan. Tempatnya halaman rumah, komponennya ada kelincahan. Begitu untuk kegiatan dalam 1 minggu program kebugaran jasmani untuk siswa SMP Dalam yang akan saya rancang seperti ini. Begitu Bu. Ya, begitu untuk presentasi dari saya untuk produk dalam KPS ini, komunitas belajar sekolah. Dan saya harap untuk proyek saya untuk kesehatan dan kebugaran pribadi sepanjang hayat
akan bisa dilaksanakan dalam program P5 di tahun ini, tahun 2024. Begitu Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih untuk waktunya. Mungkin nanti bisa ada salah kata dari saya, mohon maaf yang kurang jelas, mungkin bisa saya sampaikan lagi di lain waktu. Terima kasih untuk waktu hari ini, pertemuannya, dan terima kasih. Selamat siang.